Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Afiatinisa dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas tentang pengakhiran terminate proses konseling. Materi pertama akan dijelaskan oleh Syarifah Zahra, yang kedua oleh saya Khairunnisa Agnia, yang ketiga oleh Desi Komala, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Indira Aisyarana. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Waktu proses konseling. Tidak ada batasan tegas kapan konseling harus atau bisa diakhiri. Namun, beberapa pertanyaan berikut dapat menjadi paduan kapan proses dapat diakhiri. Apakah klien sudah mencapai tujuan yang ada dalam kontrak dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku? Jika sudah, maka dapat diakhiri. Apakah klien dapat secara konkret menunjukkan kemajuan yang sudah mereka buat seperti yang mereka inginkan? Dalam situasi ini, kemajuan yang spesifik dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mengakhiri proses. Apakah proses konseling yang berjalan dapat membantu klien? Jika konselor atau klien merasa bahwa proses konseling tidak membantu, sebaiknya diakhiri. Apakah konteks ketika konseling dimulai berubah? Misalnya, konselor atau klien pindah tempat tinggal atau sakit yang cukup lama, maka sebaiknya diakhiri saja prosesnya. B. Cara yang digunakan konselor untuk mengakhiri proses konseling. 1. Merujuk pada keterbatasan waktu yang telah disepakati bersama. 2. Meringkas atau merangkum. 3. Merujuk pada waktu yang akan datang. 4. Berdiri. 5. Gerak isyarat halus. C. Tindak lanjut konseling. 1. Tahap awal. Pada tahap ini, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya: A. Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseling. B. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. C. Membuat penaksiran dan perjajangan. D. Menegosiasikan kontrak dan membangun perjanjian antara konselor dengan konseling. Yang kedua adalah inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yang pertama menjelajahi dan mengeksplor masalah konseling lebih dalam. Yang kedua, penjelajahan masalah dimaksudkan agar konseling mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Yang ketiga, konselor melakukan penilaian kembali. Bersama-sama konseling meninjau kembali permasalahan yang dihadapi konseling, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Yang terakhir adalah tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, konselor bersama konseling membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau penilaian segera, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.